anak Surabaya, bertemu lagi yuk di sini. Belajar dari rumah bersama guruku di SBO TV. Yuk dimulai, ambil alat tulismu, belajar dengan sungguh-sungguh. Yuk dimulai, ambil alat tulismu, belajar dengan sungguh-sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas 3 Surabaya yang hebat, cerdas dan semangat. Apa kabarnya kalian pada pagi hari ini? Pastinya kalian tetap semangat belajar dari rumah ya anak-anak. Pada pagi hari ini kalian akan belajar dengan Ibu Tri Cici Rahmawati. Ibu dalam kesehariannya bertugas di SDN Manukan Wetan 4 Surabaya. Selama 30 menit ke depan, kalian akan belajar dengan Ibu dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Program ini terlaksana atas kerjasama Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan SBO TV yang selalu mengerti. Nah, anak-anakku, sebelum dimulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya? Pada minggu kemarin kalian sudah bertemu dengan Bu Cici ya. Pada minggu kemarin Bu Cici mengajarkan kalian tentang seni budaya dan prakarya, yaitu apa? Tentang seni lipat, potong, dan sambung prakarya. Pada pagi hari ini Ibu akan tetap mengajarkan tentang seni budaya dan prakarya, namun pada bidang tari, yaitu seni tari. Iya, pada pagi hari ini Ibu akan mengajarkan kalian tentang seni budaya dan prakarya kelas 3, tema 7 perkembangan teknologi, subtema 2 perkembangan teknologi produksi sandang, dengan materi dinamika gerak tari. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran ini semoga nantinya kalian bisa belajar tentang dinamika gerak tari. Selain itu juga dapat mempraktekkan gerakan-gerakan tari yang akan diajarkan oleh ibu guru nantinya. Bisa dengan belajar dari rumah ya. Nah, siapa anak Surabaya yang suka menari? Ibu tanya lagi. Ita, Ani, ada yang suka menari enggak? Oh, iya. Siapa juga yang suka ekstrakurikuler menari? Meskipun pandemi, pada kalian di sekolah kan juga tetap ada ekstrakurikuler menari ya. Mungkin tetap dengan pelaksanaan daring dari rumah ya. Kemudian adakah siapa yang ikut privat tari di rumah atau di sanggar yang sudah lama sebelum pandemi sudah mengikuti ekstra tari? Dan siapa juga ya di sini yang suka menirukan gerakan tarian? Ayo siapa? Iya, sekarang guru mau menjelaskan lagi. Pada bagian tari, tubuh mana ya yang bergerak saat menari? Ada yang tahu? Siapa yang tahu di rumah? Iya, betul sekali. Yang dilakukan, bagian badan yang digunakan dalam menari atau gerak tari, yang pertama kepala. 1, 2, kepala ya. Kemudian tangan kanan, tangan kiri, kaki ya, pinggang, jari tangan, pergelangan tangan ya, diukel-ukel, siku, bahu, dan juga mata. Seperti itu anak-anak ya. Pasti di rumah kalian bisa berlatih ya. Nah, siapa ya yang di sini tahu tentang tari? Ada? Siapa yang tahu? Betul sekali. Tari adalah perpaduan gerakan dan musik secara berirama untuk mengungkapkan perasaan, maksud, pikiran, dan bertujuan untuk menyampaikan maksud tertentu. Sebetulnya banyak sekali anak-anak unsur-unsur tari itu. Ada wiraga, wirasa, dan panggung, properti, semuanya banyak. Namun pada pagi hari ini yang Ibu ajarkan adalah unsur utama dalam tari adalah gerakan. Jadi tari akan lebih indah
dan menarik jika memiliki dinamika gerak tari. Dinamika gerak tari, siapa yang tahu? Ya, ada yang tahu? Ya, betul sekali, Ita. Dinamika gerak tari adalah segala perubahan yang ada di dalam tarian karena adanya banyak variasi gerakan-gerakan tari yang memberikan kesan bahwa tari itu menarik dan tidak membosankan. Gerak tari dalam sebuah tarian ada yang dinamakan gerak kuat, kemudian gerak lemah gemulai, gerak cepat, dan ada juga gerakan lambat. Gerak lemah ialah gerakan gemulai penuh penghayatan. Contohnya menggerakkan kedua tangan ke kanan dan ke samping, ya, kanan kiri. Itu gerakan lemah gemulai. Kemudian ada juga gerakan kuat, ialah gerakan penuh ekspresi, bersemangat, bertenaga, dan energik. Contohnya mengangkat kaki, menggelengkan kepala, jinjit-jinjit. Begitu ya, itu contoh gambarnya. Gerakan cepat yaitu gerakan di mana tarian yang dimainkan dengan cepat apabila iringannya cepat. Dan gerakan lambat apabila gerakan tarian tersebut diiringi dengan iringan atau musiknya itu juga lambat. Jadi seperti itu ya, kalau cepat ya cepat mengikuti gerakannya, kalau lambat ya juga selemah gemulai mengikuti gerakannya, agar apa? Kita itu seperti menjiwai tarian tersebut. Gerakan kuat dan lemah yang akan diajarkan pada hari ini yaitu gerakan kuat lemah kaki. Ya, kaki kalian, kemudian tangan, kepala pada tari. Jadi anak-anak setelah ini akan belajar tentang tari. Ya, tadi kan sudah dibahas dengan Bu Guru. Apa itu gerakan cepat, gerakan lambat, gerakan kuat, kemudian juga gerakan lemah. Lah, bagaimana seperti itu? Nah, anak-anak akan ada pariwara yang mau lewat. Jangan kemana-mana, tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, kembali lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Bagaimana? Sudah paham tidak tentang tari tadi? Agar lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu ya. Masih ingat nggak tentang ice breaking? Menari, Marina, menari. Oke, ikuti Bu Guru ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Oke, semuanya anak kelas 3 Surabaya hebat, semuanya bisa mengikuti gerakannya Bu Guru ya tentang ice breakingnya tadi, Marina menari ya. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, tadi kan kalian sudah mengetahui di awal tadi bahwa kita belajar tentang tema 7 subtema 2 yaitu perkembangan produksi sandang. Sandang itu apa ya Bu Guru? Siapa yang tahu sandang? Sandang itu adalah pakaian ya, bisa pakaian, kain dan lain sebagainya. Nah, sebelum pembelajaran itu terkait itu kita harus mengetahui dulu bagaimana proses pembuatan pakaian. Yang pertama yaitu dari bunga kapas ya, dari bunga kapas di situ. Nah, bunga kapas kemudian setelah sudah tumbuh kapasnya, kapas tersebut dipintal atau memintal kapas ya. Dengan seorang ibu kapas tersebut dipintal ya. Kemudian kapas tersebut menjadi apa ya Bu Guru? Menjadi benang ya. Jadi benang. Nah, setelah itu benang-benang tersebut ditenun menjadi sebuah kain ya. Ya, jadi dari kapas kemudian dipintal, kemudian menjadi benang dan ditenun menjadi sebuah kain. Seperti itu ya anak-anak. Tahukah kalian kain dibuat dengan cara dipintal dan juga ditenun? Ada yang tahu tidak? Siapa yang tahu? Iya. Nah, anak-anak, marilah kita memperagakan gerakan memintal dan menenun seperti gambar di bawah ini. Ya anak-anak, jadi sebuah pekerjaan ya, sebuah
aktivitas wanita menenun dan memintal itu bisa juga dipraktekkan sebagai sebuah gerakan. Nah, yang pertama gerakan memintal kapas, yaitu posisi duduk lutut kanan menekuk ke atas, tangan kanan melakukan gerakan memutar ke arah depan, tangan kiri dan bergerak ke samping kiri dengan hitungan 8 kali 1 hitungan. Seperti ini ya anak-anak ya. Ini Bu Guru duduk seperti ini. Ya, Bu Guru duduk. Ya, perhatikan Bu Guru duduk seperti ini. Nah, kalau sudah begini Bu Guru duduk, kemudian tangannya menekuk ke atas, tangan kanan dan tangan ini melakukan gerakan mutar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu ya anak-anak. Yang kedua, iya Bu Guru langsung ya. Yang kedua, gerakan posisi duduk selonjor, kemudian kedua tangan bergerak lembut ke atas dan ke bawah, lalu ke kiri dan ke kanan, ya, atas bawah. Bergerakan dengan mengikuti arah 8 kali hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, posisi duduk tetap selonjor ya, kedua tangan bergerak ke arah kaki seperti kita menenun ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pasti bisa ya anak-anak. Yang keempat, posisi berdiri. Bu Guru mau berdiri dulu ya. Iya. Kedua tangan bergerak. Ya, kita seperti menjemur pakaian, mengikuti gerakan tarian 8 kali hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu. Nah, ini ada sebuah tari, namanya tari Pontanu. Tari Pontanu ini adalah artinya menenun, ya. Dan tarian ini berasal dari Sulawesi Tengah. Nah, anak-anak, marilah kita belajar tentang tari Pontanu. Ya, ini seperti memintal ya. Menenun. Oke, berdiri. Iya ya, ikuti ya. Berdiri dulu. Menjemur ya.
Oke. Nah, itu tadi tarian Pontanu, tari menenun, yang artinya tari menenun. Jadi aktivitas manusia atau wanita yang sedang menenun, memintal agar bisa menjadi sebuah kain. Tari ini dari mana, anak-anak? Tarinya dari Sulawesi Tengah. Nah, anak-anak, kalian bisa minum dulu ya, beristirahat. Tapi tetap jangan kemana-mana loh ya. Tetap dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Hai, kembali lagi dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah semangat belum? Pagi-pagi sudah berkeringat apa belum ya? Pastinya sudah. Tadi kalian sudah menari tentang tari Pontanu, yaitu aktivitas kegiatan manusia atau wanita biasanya dilakukannya ya dengan menenun. Tarian ini berasal dari mana ya tadi? Betul sekali, dari Sulawesi Tengah. Selanjutnya, tadi Bu Guru saat melakukan gerakan tari, kalau kalian di rumah harus apa? Percaya diri, tidak boleh malu, harus dikeluarkan semuanya ya anak-anak ya. Jadi seperti gerakannya ditirukan sebagus mungkin. Kemudian menghayati dan menjiwai tariannya. Jadi tarinya kalau menenun ya seperti penenun sungguhan, tidak boleh lemas ya, seperti itu. Kemudian memiliki ekspresi, wajah tersenyum karena bahagia. Kalau kalian lagi tariannya yang agak sedih atau harus garang, ya harus garang atau dengan kekuatan yang seperti marah gitu ya. Nah, selain itu juga harus sesuai dalam memberikan gerak. Kalau Bu Guru gerakannya ke atas, ya ke atas. Kalau Bu Guru diputer, ya diputer yang sungguh, tidak boleh malas muternya begini ya. Kemudian harus memiliki kebebasan berekspresi. Jadi kalian boleh sebagus mungkin bebas, tidak ada batasan untuk kalian berekspresi menarikan tari tenun seperti tadi ya. Jadi harus menceritakan, harus tahu tarinya itu seperti apa. Oh, tari ini tari menceritakan pekerjaan manusia. Jadi tari yang tentang aktivitas kegiatan manusia. Contohnya tadi ada semuanya, ada memintal, ada menenun, semuanya dimasuk, ada menjemur juga bisa dijadikan sebuah tarian. Wah, semuanya bisa ya anak-anak ya, yang mesti kita mau dan ingin belajar tentang tarian tersebut. Nah, ciri-ciri tari adalah tari merupakan ekspresi dan ungkapan perasaan, kehendak dan pikiran manusia. Tadi sudah diberitahu Bu Guru bahwa tarian ini menceritakan tentang aktivitas seorang wanita di mana di Sumatera ya, seperti itu. Kemudian gerak tari merupakan gerak yang ritmis ya. Jadi musiknya harus indah sekali ya. Dan gerak tari merupakan gerak yang indah juga. Kita harus mengikuti musiknya. Kalau tadi lambat ya harus lambat. Kalau harusnya menjemur ya menjemur yang sebagus mungkin. Nah, anak-anak, ini adalah pengenalan juga pengayaan ya. Selain tadi ada tari tenun ya, dari kemudian kain donggala itu ya. Kemudian ada juga tari batik Indonesia. Jadi tarian ini menceritakan tentang tarian gerakan-gerakan yang menceritakan batik ya, kain batik, bahwa batik adalah pakaian nasional kita ya. Jadi batik bisa juga dibuat untuk tarian. Nah, anak-anak ini, Bu Guru menggunakan properti. Nah, ini namanya properti anak-anak, properti kain batik. Nah, sekalian boleh mengikutinya ya di rumah ya.
Nah, demikian tadi anak-anak ya tentang tari batik Indonesia. Lah ini kainnya, batik Indonesia ya anak-anak. Jadi kita harus dengan pelestarian kain batik juga kalian juga harus belajar tentang tari batik Indonesia tadi ya, supaya tahu oh batik ternyata tari nasional, bajunya nasional ya gitu. Oke, manfaat tari bagi anak SD ya, kalian belajar tari memiliki rasa percaya diri, memiliki daya pikir, tambah pinter nanti ya, kalau bisa mengingat otak kanan, otak kiri harus seimbang. Kemudian memiliki sifat pemberani, mampu mengendalikan emosi, kemudian kehalusan budinya mengasah ya anak-anak ya. Kemudian bertanggung jawab, memiliki rasa mandiri, bisa berinteraksi dengan atau bersosialisasi dengan orang lain, bisa fisik motorik anak juga berkembang, imajinasi anak dan kreativitas juga bisa berkembang. Nah, rangkuman materi. Tari adalah gabungan gerakan sesuai anggota tubuh secara berirama. Tadi sudah dipelajari tentang dinamika gerak tari, ialah perubahan dalam tarian karena adanya variasi-variasi di dalam tarian. Dalam gerakan tari terdapat gerakan lemah, kuat, dan juga gerakan cepat. Tari Pontanu berasal dari Sulawesi Tengah, dan tarian ini berceritakan tentang aktivitas menenun. Manfaat tari bagi anak yaitu membantu perkembangan fisik dan motorik, kemudian bekerjasama dan juga meningkatkan. Nah, tugas dan hadiah buat kalian anak-anak, peragakan kembali gerakan tari memintal dan menenun yang terdapat dalam buku tema 7 halaman 71 dan 72. Jangan lupa foto kegiatan kalian dan kumpulkan pada Bapak Ibu guru kalian. Terima kasih. Nah anak-anak, sudah tidak terasa 30 menit kita berlalu. Marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anakku sekalian, tetap jaga protokol kesehatan dan tetap kalian harus semangat belajar dari rumah dan jangan kemana-mana, tetap dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.